Kalau menurut saya apa yang disengketa, apa yang digelapkan gitu. Kalau menurut pendapat saya pun juga dulu pernah saya pernah membantu masalah Agus ini kan, itu sama dengan Pak Abbas bersama Pak Yusra Mukti. Tapi kan lama-lama saya mundur pelan-pelan, kan saya lihat itu sudah melebar kemana-mana. Karena nggak fokus masalah Agus ini, yang dicari itu sumbernya yang siapa salah kan gitu. Karena kan kalau kita melihat dari awal nih, kalau saya flashback lagi kembali, yang memindahkan dari rekening Agus ke yayasan siapa kan gitu. Pasti kan katanya info dari Agus G, itu dilaporkan. Saya bilang laporkan G, karena G itu yang melapor, yang meminta memindahkan itu. Nah itu bisa dianggap itu unsur penggelapan, karena itu dari rekening orang dipindah itu dasarnya apa dulu kan gitu. Nah terus yang kedua, kalau itu uang ada di yayasan, ya itu hak yayasan. Yayasan mau pakai mau apa itu hak yayasan, tapi sebatas dia punya tanggung jawab. Nah dipakai ke NTT, orang NTT nggak berterima, nggak apa-apa, orang NTT dia kan nggak tahu tuh uang dari mana, itu uang dari Agus pun itu juga dialihkan ke untuk orang NTT, itu nggak ada masalah bagi saya, nggak ada penggelapannya. Nah yang menggelapan nanti kalau terbukti, yaitu yang memberikannya kan gitu. Misalnya yang menyalurkan siapa, G sama D, kalau memang itu terbukti dia menggelapkan, ya dia harus dipertanggungjawabkan juga secara hukum. Nggak bisa langsung tamat juga, harus ada ini jawaban yang jelas. Artinya apakah uang itu dikembalikan lagi, ya, tapi bukan diambil dari orang TT, bukan, tapi pertanggungjawaban apakah Densu mau sama Gary mengembalikan uang itu ke yayasan kalau terbukti sengketa. Ini kan belum ada bukti sengketanya. Jadi ini semua masih beralibi, masih kepo-kepoan. Jadi kalau misalnya masih kepo-kepoan, masih pikir wah ini jadi nggak boleh kita berasumsi. Kalau kita tuh orang hukum bicara secara fakta, secara jelas bahwa ini salah, ini benar kan gitu. Kalau menurut saya uang itu dipakai untuk ke NTT kan itu diperlukan kan gitu. Ya nggak ada masalah, karena itu uang bukan uangnya, ini kan uang donatur. Ya sejauh itu donatur pun juga pasti kan juga senang uang ini dipakai dulu untuk NTT. Atau juga kalau nggak dipakai di yayasan juga nggak dipakai untuk obatin Agus, mubazir. Nah kalau dalam Islam tuh mubazir nggak boleh. Itu uang yang dipakai untuk Agus nggak pakai, yayasan nggak mengasih. Ya pasti kan ada sebab akibat. Kenapa yayasan nggak mengasih kan gitu? Daripada mubazir, kasih aja ke sana NTT. Terus penggelapannya di mana? Ya, kalau saya tanya di mana penggelapannya, kan nggak ada. Itu hak yayasan. Nah tapi karena ini ada laporan dari kuasa hukumnya Agus ke Polda, itu melaporkan G sama NP. Kalau itu terbukti sengketa, kan belum terbukti sengketa. Kalau nanti terbukti sengketa, katakan masuk ke P21 ke pengadilan, hakim mengatakan ini terbukti sengketa, ya itu tanggung jawab tuh yang pakai uang yayasan itu. Nah sekarang ini kan uang yayasannya kan nggak diblokir sama polisi, sama dari lapor itu nggak ada yang mau blokir kan, jadi masih di yayasan kan. Istilahnya ya pakai aja untuk hak yayasan. Apalagi ketua yayasan kan sekarang baru Mr. G, ya kan? G, NP. Nah NP sekarang udah mundur dari ini dia. DNP nggak mau dilibatkan masalah uang NTT. Nah semua kan mau melepas tanggung jawaban gitu. Nah sekarang yang bertanggung jawab siapa? Yayasan, yaitu G. Dia harus bertanggung jawab nantinya kalau seandainya itu dipersoalkan atau diputuskan bahwa uang tersebut harus dikembalikan pada Agus. Dari mana minta uangnya? Ya minta sama Densu. Mungkin Densu kan cuma bicara. Kalau memang jadi masalah, saya akan kembalikan uang ini. Pakai uang pribadi dia kan gitu. Jadi clear, nggak ada masalah bos. Bang berarti abang secara pribadi abang setuju ya uang donasi itu dialihkan ke korban bencana di NTT? Ya kan setuju, karena itu membutuhkan. Kecuali kalau misalnya kita kasih orang yang tidak membutuhkan, misalnya ada yang hal-hal yang tidak urgent ya, artinya yuk kita kasih ke semangat tuh ke yayasan yatim piatu di sana, karena itu nggak terlalu urgent banget kan, karena satu hal yang biasa semua orang bisa nyumbang. Tapi karena ini ada bencana alam dan itu ada perhatian dari yayasan, terus dari Densu, ada dana daripada itu nggak dipakai mubazir, ya dipakai dulu ya, katakan dipakai itu dana untuk ke sana, dialihkan. Kalaupun nanti nggak ada masalah, berarti kan mereka sudah memakai uang tersebut. Donatur sudah tahu dana yang untuk Agus itu yang belum dipakai untuk pengobatan mata dipakai dulu ke sana kan gitu. Saya setuju aja, nggak ada masalah. Daripada mubazir bos. Kan? Jadi berarti ini bisa dipastikan abang sekarang sudah mundur nih membela Agus sebagai tim kuasa hukum dari Agus, mundur. Saya bukannya mundur, cuman saya perlahan-lahan saya batasi karena saya melihat di sini sudah melebar kemana-mana. Jadi tidak fokus kepada tidak fokus kepada pengembalian
pengembalian atau penarikan uang Agus yang ada di yayasan. Karena yang kita harapkan itu adalah uangnya Agus ini bisa kembali secepatnya kan gitu untuk mengobati Agus. Dan sekarang saya melihat juga kenapa saya mundur pelan-pelan, karena uang untuk pengobatan Agus tersebut nggak bisa dipakai untuk obat Agus, karena Agus sudah benar-benar dilihat oleh dokter sulit untuk disembuhkan, kecuali bisa mencari donor mata kan gitu, ganti mata orang tuh di Cina atau mana tuh, nah itu bisa. Tapi kalau untuk sembuhin dari mata Agus itu udah susah, udah sulit, dan biaya besar, mungkin lebih daripada dari yang uang yang dikasih donatur itu. Kalau biaya kita cari donor ya, mungkin bisa di 2,5 M gitu, jadi nggak cukup. Nah, daripada ini uang mungkin nggak dipakai, Wazir, ya pakai aja yang ke sana. Nah, itu menurut saya gini, jadi kita, karena ini bukan saya ini, karena persoalannya ini sudah melebar kemana-mana. Jadi saya pikir kita daripada kita nanti terbawa-bawa dengan sekarang ini kan, orang NTT lah disalah-salahin lah, gitu. Terus banyak yang dilaporkan. Nah, lebih bagus ya kita daripada kita kan nggak mau cari ribut, bos. Diri kerja ini kita kerja profesional sebagai lawyer, kita bukan mau cari ribut sama orang, kita mau cari bagaimana membela keadilan kan gitu. Kalau kita mau cari ribut sama orang terus ngapain kita jadi lawyer? Kita sama aja, kita mau cari ribut sama orang, kita bilang nanti orang TTM melaporin, ntar orang TTM marah sama kita, jadi ribut, ngapain? Mending kita pikir ke depannya bagaimana Agus ini bisa diselamatkan matanya, dan orang TTM juga bisa mendapatkan bantuan dari uang itu. Jadi saya pikir, makanya saya udah nggak tertarik lagi untuk membantu Agus.